Ya, baik kali ini tutorial ya. Ini pembahasan mengenai petty cash. Jadi petty cash ini adalah uang cash ya yang dipegang. Kalau khusus MLB ini saya buatkan khusus untuk telemen ya yang untuk membagikan uang makan, uang transport yang ada di trip ya. Jadi bisa juga untuk pembayaran expense yang lain ya, nggak cuma cost ya. Nanti saya jelaskan, itu settingnya yang lumayan banyak, saling link ya. Jadi intinya adalah petty cash ini adalah uang cash, uang tunai yang dipegang oleh petty cash account. Itu ya, petty cash account ini ya kalau buat trip telemen yang punya hak untuk buka form trip dan melakukan pembayaran. Jadi di sini ada dua departemen yang terlibat ya, di kargo ya, karena telemen ada di kargo, kemudian finance ya. Nah, di finance ini ada dua. Jadi saya bagi satu sebagai finance ya, finance manager lah, yang mengambil uang dari bank masuk ke kas besar. Nah, kas besar ini kemudian dipegang oleh satu petty cash admin lah ya. Jadi di sini dari petty cash admin itu nanti akan menyerahkan uang cashnya ke telemen ya. Jadi transaksi yang mungkin terjadi itu mulai dari trip ya, trip done ya, sudah selesai, itu kan ada pembayaran uang makan, uang jalan yang terjadi di trip ya. Nah, itu pakainya petty cash. Atau bisa juga sih nanti di petty cash ini dipakai untuk membayar expenses ya. Satu pengeluaran uang untuk membeli sesuatu yang langsung dibiayakan. Jadi kalau beli spare part, beli yang lain itu nggak boleh pakai petty cash mestinya. Flow-nya nggak, ini harus ada seperti awal kan prosesnya harus ada PO, ada request PO, request penawaran segala macam ya, yang sudah dijelaskan di awal itu ya. Jadi petty cash ini ada dua kemungkinan, tapi yang paling sering dipakai adalah untuk pembayaran trip. Ini flow-nya terlalu kecil ya, coba pakai ini aja ya. Nah, ini contoh, ini flow ya, flow untuk petty cash untuk pembayaran trip ya. Nanti kita masuk ke menu trip, nanti akan tahu masalah flow-nya ya. Jadi di sini ada dua departemen, kargo dan accounting. Di kargo departemen itu ada driver dan telemen. Telemen pemegang uang cash. Kemudian di accounting ada petty cash admin. Nanti kita tentukan siapa orangnya. Itu nanti ada tanda, ada tag di user setting dan di employee. Jadi ada tick dia sebagai sebagai petty cash admin. Ditandain kenapa? Karena memang pada saat telemen itu meminta uang, itu nanti ada cash form, itu akan milih siapa adminnya. Dia tidak langsung ke finance ya. Jadi flow yang terjadi di sini mungkin dari bank ke transaksi internal transfer saja. Jadi ambil uang dari bank, bikinkan vouchernya, ambil uang, dan cash itu diserahkan ke pemegang kas besar. Jadi ini boleh satu orang, boleh lebih nih. Ini ada di internal accounting nih pekerjaannya. Nah, ini kita masuk ke prosesnya ya.
Jadi Teleman awalnya karena tidak punya uang, dia akan mengisi cash request form. Nanti ada formnya di menu petty cash ya. Nah, akan mengisi form, nilainya berapa, kemudian akan disetujui oleh pemegang petty cash. Setelah di-approve, uang itu diberikan dalam bentuk cash. Nah, kemudian ada kejadian contoh satu, kondisi di mana pada saat driver melakukan trip dan sudah selesai, sudah done, mereka akan meminta uang makan. Ya, setelah minta uang makan, ini akan dicek sama Teleman, dikonfirm, uang kemudian diberikan. Dengan kondisi adalah uangnya cukup karena sudah minta ya. Nah, ini ada kejadian kedua, sama driver ada yang tripnya udah selesai, minta uang makan, uang jalan, dikonfirm oleh Teleman. Nah, tapi karena uangnya nggak cukup, ya, Teleman akan mengisi request form lagi seperti ini di awal. Dia minta uang lagi ke petty cash admin. Nanti balance-nya kelihatan, udah diprotek juga, dia nggak bisa bayar kalau nggak cukup uangnya. Jadi Teleman bisa juga lihat dia udah keluar uang berapa dan sisa uangnya berapa. Oke, setelah disetujui, uang akan ditransferkan. Kemudian Teleman melakukan pembayaran ke driver. Nah, jadi di sini akan terjadi jurnal tadi, yang sini juga akan terjadi jurnal ya. Nah, jurnal ini perlu disetting karena otomatis tripnya itu jurnalnya kemana saja. Nanti kita tentukan di awal ini. Ya. Nah, sebenarnya ada kejadian ketiga, itu bisa aja kita beli bukan kejadian dari trip ya, bisa aja beli apa saja, beli yang langsung jadi biaya ya. Nanti kita bisa tentukan di produknya. Saya rasa di MLB nggak ada yang langsung jadi biaya mestinya ya, karena semua melalui PO. Begitu juga dengan konsum produk ya, kopi, rokok atau apa-apa itu kan harus ada proses PO untuk belinya dan masuk ke inventory karena mau dihitung sisa berapa, dikirim kemana, sisa berapa, semua kan ada ada formnya dan sudah dijelaskan di video yang lain ya. Nah, ini kurang lebih ini yang paling sering dilakukan aktivitas petty cash ya. Jadi kita coba masuk langsung ke intinya. Kita coba lihat ya. Nah, di sini di yang pemegang petty cash ini settingannya lumayan banyak, mungkin mulai dari mana ya, coba dari setting user dulu ya. Setting user, ini server development ya. Nah, ini setting user. Kita ini pertama ya, masternya dulu ya. Pemegang petty cash yaitu Teleman. Ini kita filter Teleman di kontak. Kalau ini Teleman-nya, yang saya sering pakai itu yang Dito, karena data-data awal Dito, terakhir Dito udah nggak kerja kalau nggak salah, tapi tetap saya pakai untuk contoh. Jadi dari settingan untuk Dito, di bagian di transportation dia Teleman, di bawah sini ada COA-nya. Ini hubungan sama accounting nanti. Ya, ini petty cash Dito, tipe COA-nya ini. Jadi nanti accounting akan tahu petty cash-nya Dito ada berapa.
di buku besar nih, ini pertama settingnya. Kemudian di bagian employee yang saya jelaskan tadi, di total element sebagai pemegang petty cash ya. Nah kemudian ada adminnya nih. Nah adminnya karena saya filter di employee, saya pilih accounting, saya ketemunya Nadia Veronica. Nah di sini ada di HR setting. Bentar. Oh iya, di sini ada petty cash manager ya. Admin, ini jadi petty cash manager ya settingan di sini ya. Jadi dia pemegang kas besar. Jadi Dito, Telemen kas kecil, petty cash, yang ini adalah kas besar seperti yang saya jelaskan di sini. Nah, ini manager lah. Ya. Dito, Telemen. Oke, jadi ini harus ditik. Kalau enggak nanti pas ngisi formnya si Dito mau request ke siapa gitu. Karena form sini adalah Dito, Telemen, request form ke siapa. Jadi bisa multi nih di sini. Dia bisa milih mau requestnya ke siapa gitu. Kemudian settingannya, nah ini di user access Veronica ini dia petty cash-nya itu manager. Yang Dito di user settingnya itu petty cash-nya user. Ya. Jadi kemudian di bagian accounting, nah di accounting itu di configuration journal, nanti akan keluar jurnal ini. Nah ini ada petty cash Dito. Nah ini larinya ke COA-nya Dito ini. Settingannya seperti itu. Kemudian ada settingan apa lagi ya, Nah ini ada jurnal juga untuk yang trip cost. Jadi ada dua. Jadi petty cash Dito, kemudian ada trip cost jurnal. Nah di trip cost jurnal ini itu semua itu kita masukkan dalam biaya trip. Uang makan, uang jalan di accounting biaya trip. Nah di sini ya ada sedikit settingnya di biaya ini, ada tag trip cost. Ini saya tandainnya sebagai trip cost, jadi pakai tag nih, nggak boleh hilang nih. Ini cuma sekali saja, jadi jurnal di accounting itu ada. Kalau ada tally yang lain harus dibuat lagi supaya jelas pembagian. Jadi kelihatan uangnya Dito berapa secara buku besar juga. Jadi kalau ada dua pemegang petty cash harus ada dua jurnalnya. Oke. Kemudian nah ini kalau tipe-tipe trip cost-nya dari awal kita desain itu sudah ada ya di bagian transportation trip cost. Ini kan sudah berjalan cukup lama. Cuma nanti ini kita link nih. Link ke COA expense yang tadi, biaya trip tadi. 710 yang kita setting itu. Trip cost ini, biaya trip ini. Nah, kita linkkan antara produk yang sudah dipakai, linknya ke accounting. Nah, untuk accounting ini jurnal, terus ada expense produknya. Nah, ini expense produk dulunya ini kan cuma nama. Nah, kita mau bikin tipe produknya karena ini ada linknya ke produk ya. Jadi ini contohnya di bagian sales itu kita harus mengisinya di produk varian. Jadi kalau kita buat uang makan, yaitu nih can be purchased, tipenya product trip cost. Jadi kita harus buat produknya. Nah dari sini baru nanti ada jurnal. Jurnal dia produknya tipenya consume, jurnalnya itu trip cost. Jadi ini trip cost bisa jurnalnya itu harus trip cost ya. Kemudian apalagi ya settingannya ya, kayaknya cuma ini sama ini. Kemudian apalagi ya, nggak usah lagi.
Nah ini satu-satu harus di link kemana expand produknya. Jadi kita harus bikin uang makan, uang lab, uang ini harus ada link satu-satu ya. Ini buat accounting nih, ini belum saya buat, ini belum saya link, ini baru contoh aja. Nah ini kan linknya ke ini, nanti kan muncul di sini. Jadi kalau kita buat produknya, dia akan muncul di sini. Jadi misalnya kita mau bikin produk apa ini, tali bongkar gitu ya. Kita buka ini, kita boleh duplikat. Oh ya, nggak bisa duplikat ya. Kita harus buat dari awal produk varian. Kita create, namanya tali bongkar. Misalnya gini, tali bongkar, dia termasuk, dia tidak bisa dijual, tapi dia termasuk trip cost. Dia consumable, masuk ke jurnal trip cost. Seperti itu. Oke, kita save. Nah, udah di save, baru di sini kalau dipilih, ini harus di refresh dulu. Bongkar. Belum keluar ya. Expense product, sorry. Oh, masih archive ya. Jadi standarnya SOP di MLB ini, produk ini standar dibuat pertama itu archive. Harus ada yang approve produk ini siap dipakai, dicek dulu semuanya, settingannya sudah benar, baru di approve. Ini terakhir nih banyak kesalahan juga ya, bikin produk yang bikinnya bisa approve. Ini harusnya orang yang berbeda, nggak punya hak untuk approve. Jadi nanti di IT tolong diperhatikan, nanti ditentukan di Access Studio, tombol approve ini yang boleh cuma siapa. Ini untuk kontrol ya, jangan kita udah buat kita approve juga gitu, yang jadi harus dicek dulu semuanya baru dipakai di transaksi. Kalau enggak, kalau salah setting, transaksinya juga akan salah. Nah, sistem kita cegah dengan itu ya. Nah, ini kalau kita approve, baru di sini akan keluar nih tali bongkar nih. Jadi kurang lebih semua itu permasalahan setting saja ini. Jadi ini mesti dicek semua. Oke. Nah, ini saya masuk ke intinya. Jadi seperti yang tadi awal-awal, bahwa Teleman ini nggak punya uang. Jadi dia melakukan cash request. Jadi minta uang gitu. Nah, di sini kelihatan bahwa request itu sama Dito tanggal sekian sudah di-approve. Nah, ini. Ya, jadi di sini ada dua macam di petty cash. Ada petty cash request-nya, ada petty cash expand-nya. Nah, ini kelihatan nih. Jadi di sini pengeluaran uangnya sampai di sini udah berapa, ini yang di sini expand-nya. Oke, jadi pertama kita request. Nah, request-nya ke Nadia Veronica yang tadi kita setting. Kalau enggak dia nggak muncul di sini. Gitu. Kalau Nadia Veronica ini nggak ditik ininya, dia nggak keluar di sana. Jadi kalau ini kita nggak tik jadi create, nah ini nggak ada. Jadi ini kita harus tentukan bahwa dia pemegang petty cash. Jadi pas kita create, Dito tahu mau mengajukan ke siapa gitu. Minta uangnya misalnya 8 juta. 9 juta deh, yang beda. 9 juta.
oh sorry. Nah ini ya, ini kalau saya save, saya minta request, dia harusnya nggak mau ya, karena saya bukan Dito. Karena kalau yang berhak untuk request ini adalah yang punya hak untuk petty cache-nya. Makanya kita ini sudah kita setting ada akunnya. Kalau administrator, saya karena login administrator nggak punya. Ya. Jadi ini kita harus login Dito. Jadi contohnya kita buka baru. Ini kita login Dito ya. Ini kita login Dito. Nah, setelah login Dito, di bagian petty cache ini, nah ini ada kita create. Nah, ini ada akun petty cache-nya. Request ke Nadia 9 juta. Misalnya gitu. Kita save, kita request. Nah, ini posisinya request nih. Ya. Nah, nanti kita juga bisa login sebagai hadiah ya. Admin dulu, saya tidak tahu password Nadia, saya pakai ini Nadia Veronica. Nah, di petty cache, nah nanti akan kelihatan nih ada request nih, yang satu udah di approve, yang ini belum nih. Nah, Nadia bisa reject, bisa approve. Jadi kalau dia approve, si Dito juga tahu di sini. Yang ini kalau di refresh posisinya jadi approve. Seperti itu. Jadi nanti kalau mau bayar petty cache sebenarnya dari sini, ini dia boleh petty cache, produknya apa yang mau dibayar. Nah, ini harusnya ada filter tadi ya, uang makan. Nah, ini misalnya uang makan, tambahan uang makan kemana. Ini bisa buat bayar lain, tapi saya nggak tahu kebijakannya gimana, apakah bisa bayar. Ya, ini adalah saldonya, saldo uang di tangannya Dito ini. Nah, ini kita tidak jadi dulu, kita mau lihat prosesnya itu pembayarannya untuk trip ya. Jadi di Dito, mana loginnya Dito? Ini ya login Dito. Dia di transportation. Nah, di trip. Ini Veronica ya, sorry. Dito yang mana? Oh, ini Dito. Ini di transportation, trip, misalnya ya. Yang mana nih ya? Yang internal ya, yang ada tripnya ya. Nah, ini ada uang makan ya. Nah, ini kalau udah done, ini sudah done, tombol ini akan muncul petty cache. Jadi kalau mau dibayar, kalau ada 2, ada 3 nanti dijumlahkan. Jadi kalau di petty cache Dito mau bayar, nah munculnya form ini, form pembayaran yang tadi expand. Langsung diisikan jumlahnya berapa. Gitu. Nanti kita tinggal save. Ya, untuk trip berapa pembayarannya, nanti confirm. Kemudian langsung dibayarkan. Langsung direkonsil, ini ada pokoknya harus diikutin sampai selesai karena ada proses di accounting ya. Jadi dari sini kalau kita balik ke trip lagi, tadi berapa ya? Yang ini ya. Nah,
Di sini udah kelihatan udah di pad ya. Jadi kalau mau dibayarkan lagi udah nggak bisa, tombol-tombolnya nggak ada. Dan di sini juga kelihatan, ini harusnya di petty cash ini sudah di pad. Ini harusnya ada, kemarin saya buat nih harusnya ada tanda sudah dibayar, expense-nya berapa nomornya. Nanti saya cek lagi, tapi dari sini udah dicegat supaya tidak bisa dibayar 2 kali ya. Tidak ada pembayaran lagi di sini ya. Begitu juga dengan ini yang satu ya, itu kurang lebih seperti itu ya untuk bayar trip ya. Ini kita bisa cari yang internal semua yang sudah done, nah ini ada dua ini nih. Jadi ini harusnya 60.000 belum dibayar, jadi kalau kita bayarkan dito, nah ini langsung dijumlah saldonya juga, dia tahu berapa harus bayar, berapa sisa berapa. Jadi pasti confirm, register payment, reconcile pembayaran. Ini langkahnya seperti itu. Kalau uang nggak cukup ya pasti ini akan nggak bisa bayar. Nanti tinggalkan aja, nggak apa-apa, statusnya nanti dia akan lanjutkan tombolnya. Saya tidak contohkan di sini, tapi sudah saya tes. Jadi harusnya kalau uang nggak cukup tetap masih bisa. Nah ini saya bilang nih, ini keluar nih, sudah dibayarkan, nih ada tandanya. Saya tadi nggak keluar, saya juga nggak tahu kenapa. Nah ini kelihatan nih kalau yang sudah dibayar, di sini ada pembayaran pakai form pengeluaran expense nomor berapa. Kita bisa lihat nih, ini nggak mungkin bayar 2 kali jadinya. Ya ini proses untuk petty cash ya. Nah ini petty cash, ini belum bayar nih berarti. Kalau belum bayar klik di sini pasti ada ini. Ya nanti ini dicoba ya. Harusnya ini dijalankan semuanya biar rapi ya. Biar kelihatan ininya. Jadi karena di sini trip itu seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya itu yang mengenai pengeluaran. Karena nanti di bagian kargo ini kelihatan trip itu berapa nilainya. Tidak di video ini ya, karena itu buat accounting aja ya. Ini bisa buat contoh buat yang lain ya. Jadi kalau di kargo itu kan kita bisa lihat di accounting ini, jadi ada berapa total cost ininya nih. Jadi kita bisa kelihatan ini. Ya, penting kita petty cash itu kita selesaikan. Ya habis video ini nanti kita masuk ke premi ya. Nanti kita lihat di trip itu nah ini trip ya. Selain uang makan ini nanti ada preminya nih, kita mau hitung preminya berapa, apakah sudah di billingnya sudah dibayar apa belum. Nah nanti ketahuan dalam trip ini preminya berapa, ada klaim atau enggak, ada hutang atau enggak. Nah ini summary cost-nya berapa. Ini yang nanti bawa ke kargo yang tadi saya bilang. Jadi satu kargo ada 20 trip ya. Ini kita mau tahu nih 20 trip itu cost-nya berapa. Seperti itu. Ya saya rasa ini ya cukup jelas ya. Nanti ditanyakan lagi kalau belum jelas. Baik, terima kasih.